Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antara materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ada kutipan, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Kutipan tersebut bermakna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal-hal yang paling mendasar. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yaitu tentang etika. Etika ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pasti ada risiko, pro dan kontra, namun hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tugas kita memilih mana yang memberikan manfaat terbanyak buat peserta didik. Bagaimana Anda sebagai pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan? Sebagai pemimpin pelajaran, kita harus selalu peka terhadap kasus-kasus yang terjadi dan harus bisa mengatasi hal tersebut dengan sangat baik, sehingga peserta didik akan merasa nyaman dan aman dalam proses pembelajaran di kelas. Ada kutipan selanjutnya, yaitu pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Orang-orang yang berpendidikan akan lebih memiliki etika dalam bertindak. Mereka akan berperilaku sesuai norma, nilai, dan hukum yang berlaku, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka merupakan semboyan yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Mardyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Dengan adanya Pratap Triloka ini, seorang guru kembali disadarkan betapa pentingnya posisinya di mata peserta didik. Setiap keputusan yang ia buat berdampak secara langsung kepada peserta didik. Seorang guru sebagai pemimpin pelajaran harus mampu menganalisis kasus yang dihadapi, apakah bujukan moral atau dilema etika. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang diambil sebagai seorang guru tentu akan mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menumbuhkan dan membangun motivasi peserta didik untuk terus maju dalam mewujudkan cita-citanya, serta memberikan dukungan penuh terhadap usaha murid untuk terus menjadi lebih baik sebagai makhluk yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif?
Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Keputusan yang diambil harus mampu membuat dampak bagi peserta didik, sehingga mampu menciptakan sesuatu yang juga berdampak baik pada kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Sebelum mengambil keputusan, tentu kita melakukan studi kasus dengan menggunakan metode coaching. Salah satu metode coaching adalah model Tirta. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga akan membantu murid berpikir secara kritis dan mendalam, sehingga peserta didik dapat mengembangkan bakatnya secara maksimal. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Hal ini karena pengelolaan sosial emosional akan menumbuhkan empati dan simpati bagi kita sebagai pendidik. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, dan kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana. Sehingga dalam pengambilan keputusan bisa mendorong murid untuk dapat menciptakan terobosan yang inovatif sebagai solusi dalam memecahkan masalah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Dengan studi kasus tersebut, kita akan menganalisis nilai-nilai kebajikan, mana yang bertentangan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, serta melakukan pengujian benar lawan salah, benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, dan akan menginvestigasi apakah unsur opsi trilema, kemudian baru mengambil keputusan. Dan yang terakhir, mengujinya dengan melihat lagi dan merefleksi bagaimana pengambilan keputusan yang tepat. Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus diasah secara terus-menerus dengan pedoman-pedoman yang sesuai, sehingga pengambilan keputusan bisa bermanfaat untuk peserta didik. Langkah yang harus dilakukan yaitu, guru harus mampu membedakan apakah kasus yang dihadapi merupakan dilema etika atau bujukan moral. Setelah jelas dilema etika, lakukan pengujian selanjutnya agar sampai pada pengambilan dan pengujian keputusan, di mana di dalamnya terkandung nilai-nilai universal, 4 paradigma pengambilan keputusan, serta 3 prinsip pengambilan keputusan. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan akan selalu ada, tinggal bagaimana kita menyikapi hal tersebut dengan selalu berpikir positif dan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga bisa memberikan keadilan bagi semua pihak. Kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan adalah tinggal menyesuaikan dengan kebiasaan dan budaya di daerah masing-masing. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Terdapat pengaruh positif antara pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan yang kita ambil sangat berpihak pada murid dan memperhatikan bakat murid yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah dapat memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada murid. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai seorang pemimpin pelajaran, guru harus melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan murid, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan dan akan menentukan bagi masa depan mereka sendiri.
Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kasus yang terjadi tentunya tidak jauh dari dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan analisa 4 paradigma, 3 prinsip, dan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan untuk menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang pertama yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Kemudian pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar atau salah, prinsip pengambilan keputusan, buat keputusan, dan meninjau kembali keputusan serta merefleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan sesuai pemikiran saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkan pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika. Sebelum mempelajari modul ini, saya langsung memutuskan semua kasus tanpa melakukan pengujian terlebih dahulu. Semua keputusan hanya didasarkan pada pandangan saya terhadap orang lain. Jadi, saat mempelajari modul 3.1, ternyata ada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelumnya, saya tidak percaya diri dalam mengambil keputusan. Namun, setelah saya mempelajari modul 3.1, saya menjadi lebih yakin dan percaya diri dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah melalui proses analisa paradigma dan prinsip pengambilan keputusan serta pengujian keputusan melalui 9 langkah, saya jadi lebih yakin keputusan saya ambil itu benar dan efektif. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat akan meminimalisir dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang telah saya ambil karena telah melalui tahapan yang seharusnya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Pembelajaran pada modul ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan modul 3.1 ini membantu saya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Secara individu sebagai guru maupun sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kini saya dapat membuat keputusan yang benar dan efektif serta menghindari pengambilan keputusan yang dapat merugikan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.